Langit di atas Selat Sunda pada akhir Agustus 1883 seharusnya hening. Seharusnya hanya ada suara ombak yang memecah pantai dan desiran angin yang membelai pepohonan kelapa. Namun keheningan itu adalah keheningan yang menyesatkan. Di balik tirai fajar yang cerah, sebuah monster purba tengah terbangun dari tidurnya yang panjang. Namanya Krakatau. Dan ia akan segera mengubah wajah bumi, melukiskan langit dengan abu, dan menciptakan suara yang paling nyaring yang pernah didengar umat manusia. Krakatau bukanlah gunung yang asing bagi para pelaut dan penduduk pesisir. Sebuah gugusan 3 pulau vulkanik, Perbuatan, Danan, dan Rakata, telah lama menjadi pemandangan ikonik di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Selama berabad-abad, gunung ini seolah-olah hanya menjadi bagian dari pemandangan. Sebuah titik diam di tengah lautan yang ramai oleh kapal-kapal dagang. Namun, sejak Mei 1883, bisikan kegelisahan mulai terdengar. Para pelaut melaporkan adanya asap dan debu yang keluar dari kawah Perbuatan. Gempa-gempa kecil mulai mengguncang, mengirimkan getaran halus yang terasa hingga ke Batavia. Penduduk setempat yang tinggal di pulau-pulau kecil di sekitarnya merasakan adanya keganjilan. Udara menjadi lebih panas, dan bau belerang mulai menusuk hidung. Ini adalah permulaan dari sebuah simfoni kehancuran, yang diawali dengan nada-nada yang lirih dan penuh ancaman. Pada bulan Juni, aktivitas vulkanik mereda, membuat banyak orang merasa lega. Mungkin ini hanya gejolak sesaat. Mungkin monster itu kembali tertidur. Kapal-kapal dagang kembali melintasi Selat Sunda dengan tenang. Para petani kembali menggarap ladang, dan kehidupan seolah kembali normal. Mereka tidak tahu, ketenangan itu hanyalah jeda singkat sebelum badai besar yang sesungguhnya. Pada hari Minggu yang tenang, 26 Agustus 1883, semua ketenangan itu pecah. Sekitar pukul 13, sebuah letusan besar terjadi. Bukan lagi sekedar asap atau debu, melainkan ledakan kolosal yang mengirimkan awan abu setinggi 24 km ke atmosfer. Getaran gempa yang menyertainya begitu kuat, terasa hingga ke Australia. Para penduduk di Anyer, sebuah kota pelabuhan yang ramai di ujung barat Pulau Jawa, melihat pemandangan yang mengerikan. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Hujan abu turun tanpa henti, menutupi atap-atap rumah, pepohonan, dan jalan-jalan. Sinar matahari menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang mencekam. Kapten kapal-kapal yang sedang berlayar di sekitar Selat Sunda mencatat dalam buku harian mereka tentang suara gemuruh yang tiada henti. Seperti ribuan meriam yang ditembakkan secara bersamaan. Mereka menavigasi dalam kegelapan total, dipandu hanya oleh kilat vulkanik yang sesekali membelah langit. Suara itu begitu dahsyat sehingga awak kapal harus berteriak untuk bisa berkomunikasi. Senin 27 Agustus 1883. Ini adalah hari yang akan dikenang sebagai hari tergelap dalam sejarah modern. Dini hari tanggal 27 Agustus, serangkaian ledakan yang lebih dahsyat terjadi. Setiap ledakan lebih kuat dari yang sebelumnya, memuntahkan jutaan ton material vulkanik ke angkasa. Namun, ledakan yang paling mengerikan terjadi pada pukul 10:02 pagi. Ledakan ini bukan lagi sekedar ledakan gunung berapi. Ini adalah ledakan yang memecahkan rekor, dengan kekuatan yang diperkirakan 13.000 kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ledakan Krakatau menghasilkan gelombang kejut yang mengelilingi bumi hingga 7 kali. Gelombang suara yang dihasilkan begitu masif, sehingga didengar hingga ke Perth, Australia, atau 3.110 km, dan bahkan Mauritius, atau 4.800 km. Selama berjam-jam di seluruh dunia, orang-orang melaporkan mendengar suara dentuman misterius yang tak terjelaskan.
Ledakan itu menghancurkan seluruh gunung, pulau, perbuatan, dan danan lenyap di telan laut, digantikan oleh kawah raksasa sedalam 250 meter. Awan panas yang mematikan meluncur dengan kecepatan ratusan kilometer per jam melintasi permukaan laut. Awan panas ini begitu panas sehingga uap air yang bertemu dengannya mendidih secara instan. Siapapun yang berada dalam jalurnya, baik manusia maupun hewan, tidak punya kesempatan untuk selamat. Namun, teror yang paling mematikan datang setelah ledakan. Runtuhnya gunung ke dalam laut memicu serangkaian tsunami raksasa. Gelombang air setinggi 30 hingga 40 meter menerjang pesisir pantai Jawa dan Sumatera. Kota Anyer yang ramai, dengan bangunan-bangunan kolonialnya yang kokoh, terhanyut seperti mainan. Ribuan orang yang selamat dari hujan abu dan awan panas tersapu oleh dinding air yang tak terhindarkan. Gelombang-gelombang tsunami ini bahkan menyebar hingga ke Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Tercatat oleh alat pengukur pasang surut di seluruh dunia, seolah-olah alam sedang mengumumkan secara global tragedi yang baru saja terjadi. Korban jiwa akibat letusan Krakatau diperkirakan mencapai 36.417 orang. Sebagian besar disebabkan oleh tsunami. Ribuan rumah hancur, ladang-ladang pertanian musnah, dan seluruh ekosistem musnah dalam sekejap. Dampak globalnya luar biasa. Partikel abu dan sulfur dioksida yang dilemparkan ke atmosfer memantulkan sinar matahari, menyebabkan penurunan suhu rata-rata global sebesar 1,2 derajat Celcius selama setahun berikutnya. Pemandangan matahari terbenam di seluruh dunia menjadi sangat spektakuler. Langit dipenuhi dengan warna merah, oranye, dan ungu yang pekat. Sebuah lukisan indah yang diciptakan oleh abu dari gunung yang telah hancur. Tragedi Krakatau 1883 adalah pengingat mengerikan akan kekuatan alam yang tak terduga. Namun kisahnya tidak berakhir di situ. Pada tahun 1927, di tengah kawah yang terbentuk oleh letusan dahsyat itu, sebuah fenomena menakjubkan terjadi. Asap dan lava mulai muncul dari bawah laut, perlahan-lahan membentuk sebuah gunung api baru. Gunung ini diberi nama Anak Krakatau atau anak dari Krakatau. Anak Krakatau terus tumbuh menjadi simbol ketahanan dan kelahiran kembali. Ini adalah saksi bisu dari letusan yang mengguncang dunia, sebuah pengingat bahwa di balik kehancuran total, selalu ada benih kehidupan baru yang menanti untuk tumbuh. Hingga hari ini, Anak Krakatau tetap aktif, sebuah warisan hidup dari letusan terdahsyat yang pernah direkam. Bisikan yang berubah menjadi suara nyaring yang menggetarkan seluruh dunia.